keempat akan mempresentasikan materi tentang bab 4, yaitu atribut, standar, dan kode etik akuntan forensik. Sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Saya Made Ayu Aprilia Nandari, yang kedua ada Desi Antari, yang ketiga ada Eka Watini Wirasa. Yang pertama, atribut seorang akuntan forensik. Yang pertama, menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Yang kedua, auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Yang ketiga, seorang auditor harus kreatif. Yang keempat, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Dan yang terakhir, yaitu dalam memilih strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif. Selanjutnya ada nasihat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, dari awal upayakan menduga siapa pelaku. Yang kedua, fokus pada pengambilan bukti dan barang bukti untuk pengadilan. Yang ketiga, kreatif, jangan dapat ditebak. Yang keempat, investigator harus memiliki intuisi yang tajam untuk merumuskan teori mengenai persekongkolan. Dan yang terakhir, kenali pola Fraud. Yang kedua, karakteristik seorang pemeriksa Fraud. Pemeriksa Fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Di samping kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan tepat. Kemampuan berinteraksi dengan manusia sangat menentukan karakter dari seorang pemeriksa Fraud. Umumnya, pemeriksa Fraud bertemu dengan orang lain dalam waktu yang singkat dan dengan tujuan yang spesifik, yaitu mendapatkan informasi. Pemeriksa Fraud harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Ciri yang unik dari kasus-kasus Fraud berbeda dengan kejahatan tradisional atas harta benda. Sangat penting bagi pemeriksa untuk menyederhanakan konsep-konsep keuangan sehingga para saksi dapat memahami apa yang dimaksudkan. Yang ketiga, kualitas akuntan forensik. Yang pertama, kreatif. Kemampuan untuk melihat suatu yang lain menyangkut situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lainnya. Yang kedua, rasa ingin tahu. Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Yang ketiga, tak mudah menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta tidak mendukung dan ketika dokumen atau informasi diperoleh. Yang keempat, memiliki akal sehat. Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutkan perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan. Yang ketiga, business sense. Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Dan yang terakhir, percaya diri. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan sehingga dapat bertahan di bawah cross examination atau pernyataan silang dan dari jaksa, penuntut umum, dan pembela. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Antari. Perkenalkan, nama saya Niluh Putri Desi Antari, absen 23, ingin melanjutkan presentasi dari Ayu April. Yang keempat itu ada independen, objektif, dan skeptis. Independen, objektif, dan skeptis merupakan sikap yang harus melekat pada diri seorang auditor. Ketiganya juga tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan akuntan forensik. Yang kelima ada kode etik akuntan forensik. Kode etik merupakan bagian dari kehidupan profesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan memakai jasanya, dan stakeholder lainnya dengan masyarakat luas. Kode etik ini berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi biasa eksis karena ada integritas atau sikap jujur, rasa hormat, dan kehormatan dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya diri pengguna dan stakeholder lainnya.
Seorang ahli hukum kebangsaan Inggris, Lord John Felder, membedakan 3 wilayah tingkat manusia. Yang pertama, wilayah hukum positif, di mana orang patuh karena ada hukum dan adanya hukuman untuk yang tidak patuh. Yang kedua, ada wilayah kebebasan, memiliki free choice, di mana orang mempunyai kebiasaan penuh untuk menentukan sikapnya. Yang ketiga, ada wilayah kesopan santunan, di mana wilayah ini berada di tengah-tengah wilayah hukum positif dan kebebasan memilih. Yang keenam, ada standar audit investigatif. Akuntan publik memiliki standar profesi akuntan publik. SPAP membuat standar-standar audit, atensi, pengendalian, mutu, dan lain-lain. Namun, SPAP tidak secara khusus mengatur audit investigatif atau front audit. Situasi ini sesungguhnya rawan karena para praktisi melakukan audit investigatif atau front tanpa sadar. Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu. Oleh karena itu, dalam pekerjaan audit, para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut. Dengan standar ini, pihak yang diaudit, pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja si auditor. Hal yang sama juga ingin dicapai para investigator atau forensik akuntan. KH Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud. Konteksnya merujuk atau investigasi atas fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan. Yang pertama, ada seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui. Yang kedua, kumpulan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga bukti tadi dapat diterima di pengadilan. Yang ketiga, pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, dan diindeks dan dijajah audit tersedia. Yang keempat, ada pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Yang kelima, ada beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada menuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana. Yang keenam, ada cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Yang ketujuh, ada lipat seluruh tahapan kunci dan proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal bersifat rahasia, ikuti cara produk dokumentasi, dan penyelenggaraan catatan, melibatkan atau melaporkan kewajiban hukum dan persyaratan mengenai laporan. Sekian presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Putu Ekawati Nirasa, absen 41, potensi malam H. Standar akuntansi forensik. Standar 1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek-praktek terbaik yang diakui. Istilah best praktek sering dipakai dalam penetapan standar. Dalam istilah ini tersirat dua hal. Pertama, adanya upaya membandingkan antara praktek-praktek yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu. Upaya ini disebut dengan benchmarking. Kedua, upaya benchmarking dilakukan terus-menerus untuk mencari solusi terbaik. Asosiasi profesi lazimnya memberikan wadah untuk diskusi, pertukaran pengalaman, publikasi, dan hal-hal semacam ini sehingga para investigator mengenal praktik-praktik terbaik. Di samping itu, akuntansi forensik dapat memanfaatkan seminar, publikasi, dan bahan-bahan penelitian dari profesi lain seperti ahli hukum, ahli kriminologi, ahli viktimologi, dan lain-lain. Standar 2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip-prinsip kehati-hatian sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. Selain itu, istilah yang dipakai dalam hukum acara pidana yakni bukti, barang bukti, dan alat-alat bukti. Konsep hukum ini berbeda dengan konsep hukum
bukti dalam pengertian auditing. Standar 3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, dan diindeks dengan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyidikan di kemudian hari. Untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar, referensi ini juga membantu perusahaan. Standar 4. Perhatikan bahwa para investigator mengerti akan hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Kalau investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai, yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dengan waktu dan biaya yang banyak menjadi sia-sia. Standar 5. Ingatlah bahwa beban-beban pembuktian ada pada perusahaan yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif dan pidana. Dalam kasus pidana di Amerika Serikat, beban pembuktian ini harus beyond reasonable doubt atau melampaui keraguan yang layak. Di Indonesia, ada tindak pidana di mana beban pembuktian terbalik dimungkinkan. Untuk tindak pidana, jaksa penuntut umum baru mengajukan sedikitnya 2 alat bukti yang memberikan keyakinan pada hakim. Standar 6. Mencakup seluruh substansi investigasi dan dikuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi akan menghadapi keterbatasan waktu. Dalam menghormati asas praduga tidak bersalah, hak dan kebebasan seseorang harus dihormati. Hal ini membuka peluang baginya untuk menghancurkan atau menghilangkan bukti seperti menghapus jejak kejahatan, termasuk membunuh saksi pelapor atau orang yang mempunyai potensi menjadi saksi yang memberatkan. Oleh karena itu, sejak memulainya investigasi, investigator harus menentukan cakupan investigasinya. Yang terakhir, standar 7. Meliputi seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengaman mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi, dan menyelenggarakan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai laporan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.